كل هذه الأرض ما تكفي مساحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas sholat sunnah. Sholat sunnah itu terbagi dua. Pertama, sholat sunnah mutlak, artinya sholat sunnah yang kita laksanakan tidak berdasarkan jumlah rakaat, berapapun, mau satu, mau dua, mau tiga, bebas. Waktunya juga kapanpun, boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. Itu namanya sholat sunat mutlak. Misalnya mau 1 rakaat silahkan, mau 10 rakaat silahkan, mau 100 rakaat silahkan, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam silahkan. Namanya sholat sunat mutlak. Yang kedua, sholat sunnah muqayyad, terikat, terbagi dua. Pertama, ada yang rawatib. Rawatib itu sholat sunnat yang mendampingi sholat wajib. Jadi sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu ada pendampingnya. Kalau sebelumnya qobliyah, kalau sesudah sholat wajib ba'diyah. Sebelum zuhur 2 atau 4, sesudah zuhur 2 atau 4, sebelum asar 2 atau 4, sesudah asar haram, nggak ada. Sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum maghrib itu ghair muakkad, sebelum isya ghair muakkad, boleh. Jadi yang paling penting itu sesudahnya, Pak. Sesudah maghrib dan sesudah isya. Sebelum itu nggak penting. Kebanyakan kan orang sebelumnya, pas sesudahnya mah kabur. Padahal mah terbalik gitu. Walaupun itu hanya sholat sunnah. Kalau sebelum ghair muakkad tidak begitu ditekankan. Kalau sesudah muakkad ditekankan. Makanya ada sebagian yang mengatakan sebelum maghrib, sebelum isya mah nggak ada dasarnya bagi yang nggak pakai. Begitu kata Haji Omang. Saya ingat dulu dari beliau ya. Tawa usuk, dia nanyain, emang ada sebelum maghrib? Ada. Emang dia mau kagak make? Ya nggak, emang ada yang nggak make gitu. Karena memang perdebatannya di situ. Kalau kita yang make bolehlah. Sebelum maghrib 2, sebelum isya 2. Tapi itu ghair muakkad. Namun ketika kita sholat berjamaah ketinggalan, ya iyalah, bahasa Jawa tahu diri, duduk aja, duduk, jangan main sholat, baik, kasihan yang udah nunggu lama, yang mau komat nggak jadi, dilihat bukan dari tadi atuh. Gitu ya. Emang niatnya dia bagus, mau ketinggalan, tapi kan ya dia mau ketinggalan sama qobliyah, ya bagus, tapi sisi lain kan kasihan jemaah yang udah pada qobliyah, udah pada sholawatan, udah pegal baca sholawatannya, yang komat udah siap-siap. Yang komat kan biasanya ngeliatin orang larak-lirik, datang seseorang dia malah takbir. Kalau orang yang ngerada sedikit cuek, udah tinggalin lah, tarik udah langsung komat. Ntar dia keselan, orang purik dia. Maaf ya. Kadang suka ada yang begitu. Ya niatnya emang bagus sih, mumpung ketinggalan qobliyah.
ya salah sendiri, datangnya belakang. Nah kemudian yang kedua, goer rawatib. Goer rawatib itu sholat sunnah yang tidak mendampingi sholat wajib, jadi terpisah dia. Pertama berdasarkan waktu, itu pun terbagi dua. Ada yang waktunya harian, sholat duha itu harian, ada waktunya dari jam 7 lah sampai jam 11. Sholat tahajud harian, tiap malam boleh kalau rajin ba'da isya. Sholat witir habis isya boleh, itu harian. Jadi terikat dengan waktu dan bersifat harian. Ada juga terikat dengan waktu, sifatnya itu tahunan. Misalnya tanggal 15 bulan Sya'ban, sholat sunnah nisfu Sya'ban. Tanggal 1 bulan Syawal, sholat sunnah Idul Fitri. Tanggal 10 bulan Haji, sholat sunnah Idul Adha. Tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan namanya sholat taraweh. Itu sholat berdasarkan waktu, hanya tahunan. Jadi walaupun kita udah latihan sholat sunat taraweh lah, kalau Ramadannya belum ada mah ya jangan dulu ya. Karena itu mah tahunan gitu ya, tahunan. Kalau sholat duha, tahajud, witir misalnya, itu harian, tiap hari. Terus besok ada lagi, besok ada lagi. Jadi andaikan secara syariat tadi kita tidak melaksanakan secara syariat, besok masih ada harapan gitu. Karena dia tiapnya harian. Yang kedua, tidak terikat oleh waktu. Contohnya sholat hajat, mau dagang, mau nyawah, mau apa begitu ya, pokoknya kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari, mau hajatan, mau apa begitu, kita punya ada keperluan, punya kebutuhan, punya kepentingan, sholat hajat 2 rakaat. Ya timbang sholat 2 rakaat itu paling semenit kelar. Kita wudhu setengah menit, sholat semenit, doa setengah menit, 2 menit kelar. Jangan lama-lama udah. Saya niat sholat hajat 2 rakaat, udah bacanya kuliah di rakaat pertama, rakaat kedua kul huwallahu ahad, assalamualaikum, kita berdoa sesuai dengan yang kita inginkan. Mau dagang supaya dagang begini ini, mau nyawah supaya begini ini, mau bisnis begini ini, mau ngebangun apa begini ini, mau ngeridit begini ini, mau ngambil ini, mau pindah rumah ini, pokoknya semua yang kita butuhkan lah sehari-hari. Jangan lupa sholat hajat. Jadi di zaman Rasul pernah orang ngeluh, ya Rasul, saya ingin kayak orang lain, bisa melihat matahari yang indah, bisa melihat bulan yang indah, pohon. Rupanya orang itu maaf, sejak lahir matanya nggak ngelihat. Rasul ya menyarankan sekarang gini, wudhu, setelah wudhu sholat hajat, setelah sholat hajat berdoa. Nah orang itu berwudhu, kemudian orang itu sholat hajat 2 rakaat, kan hadisnya gitu. Kemudian dia berdoa, diantaranya ingin matanya itu melihat kembali. Dengan izin Allah, seketika itulah matanya melihat kembali. Ada yang protes, ya menurut Ustaz di sampingnya ada Rasul. Ya jangan begitu mas. Jadi jangan menggunakan bahasa, ya menurut dia mah di sampingnya ada Rasul. Bisa aja ketika dia doa, Rasul berdoa, jadi bareng doanya yang diijabah gitu. Ya jangan ke situ. Intinya itu hadis buat siapapun, gitu ya. Ada juga yang ulama mengatakan doanya itu menggunakan tawassul bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi bijahi sayyidina, ya Allah, saya mohon kepadamu dengan kemuliaan zah kekasihmu Rasulullah, semoga begini. Nah, itu namanya tawassul. Ustaz, emang kalau kita tawassul enggak musyrik? Kagak. Ada dasar hukumnya banyak. Jadi kita bertawasul itu ada dasar hukumnya. Artinya kita diperintah oleh Allah untuk bertawassul. Tawassul itu tidak langsung kepada Allah, tapi menggunakan perantara. Nah, ini perintahnya.
Ya ayyuhalladzina amanu, kalau memang Anda beriman, kalau memang Anda yakin akan adanya Allah, ittaqullah, pertama takwa kepada Allah. Siap ya Allah. Kemudian apalagi ya Allah? Wabtagu ilaihi. Kalau kau ingin mencariku, kalau kau ingin mendekatku, kalau kau ingin denganku, wasilah, cari wasilah. Jangan langsung kepadaku, cari wasilah. Itu perintah Allah. Jadi Allah sendiri yang ngasih cara. Cara ngasih wasilah ya dari Allah. Misalnya kata Allah beragam. Misalnya nih melalui apa namanya? Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tadu falahul asmaul husna. Langsung kepada Allah, ya Allah, silakan. Wa awid ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahim, silakan. Semuanya yang penting asmaul husna. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa, sebagainya boleh. Ingin kaya, saya Ustaz nggak pakai ya Allah, pakai ya Goniyu, silakan. Ya Goniyu, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Goniyu, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Goniyu yang maha kaya, ya Razzaq yang ngasih rezeki, ya Wahhab yang memberikan rezeki. Siapa itu? Maksudnya Allah. Ya Goniyu, saya Ustaz ya Goniyu doang, boleh. Ya Goniyu, ya Goniyu, ya Goniyu, ya Goniyu. Sesuai dengan keinginan. Ustaz saya mau pengen cara ilmu supaya ilmu saya tinggi, ya alimu, ya alimu, ya alimu gitu. Saya mau supaya orang sayang sama saya Ustaz dah. Di pasar supaya orang sayang sama saya, di kantor supaya bos itu sama saya sayangan. Ya di samping kita menggunakan zikir juga kitanya harus disiplin, bukan hanya zikir doang. Misalkan ya latifu, boleh ya? Ya latifu, ya latifu, wahai yang melembutkan sesuatu yang keras, mudah-mudahan bosku sayang sama aku, mudah-mudahan kalau aku nggak punya modal dikasih modal, kalau nggak punya ini gitu. Tapi dengan catatan kita sendiri harus disiplin. Ini mentang-mentang udah zikir ya latifu masuk jam 10 keluar jam berapa, enggak begitu, enggak ya. Artinya zikir itu harus diiringi dengan kelakuan kita sehari-hari. Mentang-mentang kita udah ya latifu, gua mau di depan bos terserah gua, yang penting bos sayang, enggak begitu. Tetap kita perintah bos. Basit, siap bos, tolong itu yang nanti malam jam 2 buah-buahan mau turun 2 truk di pasar Cibitung itu. Oh siap bos, nanti itu. Lalu uangnya itu namanya siap bos, gitu. Maksudnya kita disuruh tetap berdasarkan perintah bos, bukan mentang-mentang lo nggak sama bos disuruh nggak mau bayar, lah kita malam udah ya latifu, udah tenang bos, bagaimana gitu, nggak begitu. Jadi ada misalkan dia alimu, wah amalannya mah mantap, ya alimu pengen supaya ilmunya tinggi tapi ngaji enggak, ya yang nggak bisa begitu. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq lah, nggak usah ngapa, ya Razzaq ya. Jadi diiringi gitu ya. Itu dari ada. Nah kemudian ada sholat istikharah, sholat bimbang, bingung, menentukan. Gua dagang di Bojong apa di kampung ya, di pasar apa di sini ya, dia bingung. Kalau di pasar begini, kalau di kampung begini, mendingan di sini Untuk menentukan seperti itu disunnahkan sholat sunnah istikharah, bimbang, menentukan. Ini hajatan gede-gedean apa enggak, apa kecil-kecilan, apa bulan ini apa nanti baik, atau misalkan pindah rumah kira-kira kapan ya, apa madet mana ya, segala macam, bimbang nih. Nah, sebagainya. Pokoknya kalau kita menentukan sesuatu yang bimbang dengan istikharah. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah berdasarkan sebab. Kalau nggak ada sebab mah kagak sholat sunnah. Ada gerhana, sholat sunnah. Gerhana kusuk, gerhana matahari, ya sholat sunnah gerhana matahari. Bulan, sholat sunnah gerhana bulan. Ada yang meninggal, sholat jenazah. Masuk masjid, tahiyat masjid. Petani nih pengen hujan, kumpul atau semua di lapangan, istisqa, minta hujan baik, doa tuh gitu ya, supaya hujan berhenti dan sebagainya. Jadi ini sholat dilaksanakan karena ada sebab. Kita udah latihan nih, udah pinter banget sholat istisqa,
sholat kusuk, sholat gerhana, udah latihan kita. Ya kalau gerhananya nggak ada, mau sholat di mana? Kita udah latihan nih tahiyat masjid, kalau kita nggak ke masjid, ya nggak bisa. Jadi ada sebab. Kita udah latihan nih sholat jenazah, ya kalau nggak ada yang meninggal, nggak bisa. Jadi sekali lagi, sholat sunat itu terbagi dua. Ada yang mutlak, kapanpun, rokaatnya berapapun silakan. Yang kedua muqayyad, terikat. Muqayyad itu terbagi dua. Ada yang rawatib itu yang mendampingi sholat wajib. Sebelumnya qobliyah, sesudahnya ba'diyah. Ada yang rawatibnya muakkad, yang Rasulullah tekankan sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum asar, sesudah maghrib, sesudah isya, dan sebelum subuh. Itu yang muakkad. Yang muakkad hanya dua, sebelum maghrib dan sebelum isya. Kemudian yang ghair rawatib, sholat sunat di luar sholat wajib, tapi tidak mendampingi. Pertama, berdasarkan waktu. Waktu pun ada yang harian, ada yang tahunan. Kemudian yang kedua, tidak terikat oleh waktu, kapanpun boleh. Dan yang ketiga, karena ada sebab. Demikian, mudah-mudahan kita mampu melaksanakan sholat sunnah. Dan insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu. Sholat sunnah witir begini, duha begini, tahajud begini, hajat begini, istisqa begini. Nanti insya Allah kita akan uraikan satu-satu masalah sholat sunnah. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajazi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.